saya Munisa atau Bikuni Chandra Dewi. Saya asli dari Lombok. Sekarang saya tinggal di Ampel. Saya lulusan STAB Semaratungga tahun 2022. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya Bante dan teman-teman semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Samanera Ali Sugata, berasal dari Lampung. Saya background S1 di STAB Cinarakita Lampung. Saat ini domisili di Lampung. Terima kasih. Silakan lanjut. Budaya semuanya. Perkenalkan, nama saya Yanti. Bisa dipanggil dengan Bikuni Wajradharani. Saya berasal dari Lombok. Saat ini saya tinggal di Ampel, Boyolali. Saya lulusan dari STAB Semaratungga tahun 2022. Terima kasih. Lanjut yang belum. Apa lagi? Baik, selamat malam Bante, Ayah, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fani Amelia Sari. Saat ini saya sedang berdomisili di Rangkau Papat, Sumatera Utara. Saya lulusan S1 Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Budaya Semaratungga tahun 2024. Terima kasih, Namo Buddhaya. Baik, ya. Ada yang belum? Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Didi Tiandi. Saya lulusan STIAB Semaratungga tahun 2012. Sekarang saya domisilinya di Sunggal, Medan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, terima kasih. Baik, selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Nama saya Ari Suryana, asal saya dari Sibolga, Sumatera Utara. Sekarang domisili di Medan. Background S1 saya dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ada yang masih belum? Yang dari Pak Irwan ya, belum ya Pak Irwan ya? Iya, Bante, saya belum. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam semua teman-teman. Perkenalkan saya Irwan. Saya backgroundnya S1 akuntansi. Saya domisili di Tangerang. Saya lulusannya tahun 1995. Nah, udah lumayan ya. Udah dari luarsa. Oke, tapi semangat Pak. Iya, iya Bante. Yang lain, Mas Tripitoyo, Mbak ambil di rumah sakit ya, nggak apa lah. Oke, sama Mbak kedua ya. Semoga cepat sembuh ya yang sakit ya. Mas Tripitoyo sama Mbak Mas, aduh, nggak nunggu yang sakit. Gitu. Masih ada yang belum? Silakan. Mbak Rusmiati yang sakit ya. Biar cepat sembuh lah, Mas Tripitoyo sama Mbak Rusmi gitu. Semuanya sudah ya, saling kenal ya. Baik, di semester 2 ini ada beberapa mata kuliah yang tinggal beberapa mata kuliah yang ditempuh ya. Kita khususnya di mata kuliah seminar usulan, namanya saja sudah seminar usulan ya, sehingga produknya adalah usulan, sehingga kemarin yang sudah dibuat, apapun yang terjadi, biarlah terjadi, kemudian yang belum terjadi akan dijadikan seperti itu. Gitu, supaya nanti lebih akan jadi. Kemudian di samping kita melakukan seminar khusus untuk usulan penelitian, kita juga akan melakukan seminar di semester ini di luar kegiatan perkuliahan. Harapannya kita nanti bisa selenggarakan seperti yang kemarin kita lakukan baru pertama kali, kita minimal akan melakukan 4 kali selama 1 semester ini. Sehingga semuanya nanti akan jadi panitia dan pemegang event organizer untuk kegiatan seminar
tema-temanya apa, nanti sambil jalan dibentuk dulu 4 kelompok untuk menanggung masing-masing bisa saling bertugas untuk menjadi pemegang event setiap seminar. Karena 4 kali paling tidak ya setiap sebulan ada tambahan 1 kali kegiatan seminar yang mengundang dari luar. Nah, yang kita undang nanti menurut saya lebih terkait dengan yang membantu juga kita dalam mengembangkan penulisan-penulisan. Kemarin baru kita seminar tentang analisis data, dan nanti bisa juga kita akan menggunakan analisis data kuantitatif atau pemanfaatan teknologi untuk kepentingan penulisan seperti itu. Sehingga menulis itu bukan hal yang sulit, tetapi hal yang menyenangkan buat kita seperti itu. Jadi yang sudah jadi kemarin proposalnya akan dikemas menjadi utuh, kemudian sambil kalau yang sudah jadi udah fix, tinggal dikoreksi lagi, kemudian ditambah apa namanya sumber-sumber referensi yang up to date, terkini, kemudian nanti akan kita jadikan bahan untuk seminar bersama. Kita saling memberikan masukan antar teman nanti secara acak seperti itu. Jadi kita acak nanti masing-masing saling berbagi, dan tentunya kita antara rombongan belajar B dan A sudah jadi satu kesatuan, dan nggak usah merasa oh saya berbeda yang dari B atau yang dari A merasa saya lebih apa namanya duluan, tidak begitu, tapi adalah kita bersama-sama supaya kompak saling mendukung, dan upayanya adalah syukur-syukur nanti di semester depan sudah pada lulus begitu. Kalau sekarang ini sudah oke. Di 3 semester harapannya selesai seperti itu. Sehingga di semester 4 tinggal apa namanya kipas-kipas tangan saja, saya udah oke gitu. Jadi penelitian itu bukan hal yang sulit, tetapi butuh telaten, butuh teliti, butuh fokus, sehingga jelas apa yang kita harapkan. Sekarang ini saya rasa menulis bukan hal yang sulit, karena banyak platform-platform yang membantu nulis, sekaligus membantu menemukan sumber-sumber referensi yang baik. Itu yang perlu kita sampaikan, sehingga nanti apa yang akan kita lakukan menjadi bagian yang mendasar yang membuat kita itu lebih maju dan berkembang. Jadi kalau perlu saya sampaikan bahwa yang kita diskusikan selama 1 semester ini tidak banyak, ada hanya 3 poin yang akan kita bahas, yaitu ini. Ada 3 ini yang akan kita bahas selama kegiatan kita selama 1 semester ini. Karena ini sifatnya bukan belajar secara teoritis, langsung kita akan juga diskusi langsung persoalan-persoalan, sekaligus bagaimana kita punya keterampilan menyusun ini, kemudian nanti punya keterampilan mengkomunikasikan proposal tesis yang disusun dalam seminar di kelas. Jadi nanti setiap kali kegiatan pertemuan kita akan breakdown, kemudian break room, kemudian masing-masing akan melakukan seminar dan memaparkan hasil karyanya. Sehingga kalau ada pertanyaan, ada sanggahan, itu bukan berarti tidak suka, tetapi semata-mata sanggahan apa itu untuk memperkuat hasil karya kita. Sehingga sistematika penulisan, ingat bahwa sistematika penulisan adalah menggunakan panduan tesis yang sudah diterbitkan dari kampus. Jadi tidak bisa menggunakan panduan yang lain, karena nanti untuk mengukur tata tulisnya itu panduan itu sebagai bagian yang menjadi penting. Utamanya penulisan-penulisan sumber-sumber referensi dari agama Buddha, utamanya kitab suci ya, kitab suci. Jadi kitab suci itu tata tulisnya berbeda karena yang digunakan dari lembaga ini adalah Pali Text Society. Sehingga dasarnya adalah menggunakan PTS, sehingga ketika mencantumkan sumber-sumber referensi adalah halamannya jelas. Kalau memang itu menggunakan halaman, beda dengan
cuplikan yang kitab-kitab yang ada di Kudaka Nikaya bagian-bagian tertentu, misalnya Dhammapada, Suttanipata, kemudian Teragata, itu ada yang berbeda-beda. Tapi yang lain selain Kudaka Nikaya yang dirujuk adalah halaman ya, halaman. Nah, nanti kita akan perdalam juga dan panduan-panduan akan kita pahami. Kemudian apa yang ada dalam panduan, kemudian apa yang akan kita tulis supaya nanti ketika teman-teman seminar real seminar itu tidak mengalami kesulitan dan sudah siap fix gitu. Jadi yang kita pelajari selama 1 semester ini adalah bagaimana keterampilan nanti Anda mengkomunikasikan, utamanya mengkomunikasikan proposal Anda. Bagaimana berargumen, bagaimana cara jawab, bagaimana menanggapi dosen, bagaimana komunikasi dengan dosen itu menjadi penting ya, karena masing-masing dosen itu memiliki karakteristik dan kecenderungan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa nyamakan, sehingga para mahasiswa ketika komunikasi dengan dosen pembimbing itu juga komunikasi yang baik, karena dosen kita ini tidak semuanya hanya ngurusin para mahasiswa saja, tapi banyak juga aktivitas yang lain, sehingga berkomunikasi dengan baik. Dan ketika komunikasi dengan dosen itu ya sampaikan apa-apa yang secara normatif itu penting, karena ada dosen-dosen yang memang membutuhkan normatif tertentu, tidak bisa kemudian tiba-tiba saya mau konsultasi sekarang langsung konsultasi, padahal mungkin sedang ada aktivitas yang lain seperti itu. Itu terkait dengan mata kuliah ini, sehingga kajian-kajiannya juga lebih kepada bagaimana menulis. Jadi nanti teman-teman yang masih ada kesulitan menulis, kesulitan mendapatkan referensi-referensi, dan judul-judul yang miskin jurnal, itu mesti harus melakukan refleksi diri agar nanti ketika milih judul kemudian ketika tidak ada sumbernya itu ya mending diganti variabel supaya ketika mencari informasi itu dengan mudah dan gampang seperti itu. Itu yang yang perlu saya tekankan. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan. Silakan. Malam, nama budaya Bante. Kalau saya tuh belajar ini kan online ya, belajar mencoba sendiri ya Bante ya, menemukan referensi susah, menemukan materi-materi dari ya seperti yang Bante uraikan tadi website gitu ya. Itu kadang-kadang saya nggak begitu mahir gitu Bante. Itu kadang-kadang saya coba-coba kok nggak pas begitu. Itu apakah ada pertemuan, kalau yang nggak bisa itu apakah ada pertemuan yang offline ya Bante ya? Maksudnya ketemu apa kita kumpul, kita jauh ya, tempatnya jauh-jauh lagi ini ya. Ada di Lampung, ada di berbagai daerah ya. Di beberapa tempat yang memungkinkan, misalnya di Jakarta sesekali juga boleh ya, kalau yang di Jakarta lah ya. Yang dekat-dekat sana mau kumpul pas hari di luar kegiatan kita, kalau pas saya di Jakarta boleh juga. Kalau ingin kumpul-kumpul ketemu gimana apa yang seperti Pak Kurniawan ya. Kalau yang mungkin hanya satu tempat gitu ya. Kalau daerah Tangerang kan mungkin banyak ini ya teman-teman ya, Tangerang, Jakarta banyak ya, cari yang dekat-dekat Jakarta Barat, dekat Tangerang atau daerah Tangerang gitu bisa juga Pak, karena saya sering ke Jakarta juga. Tergantung nanti kita rencanakan saja. Kalau Pak Kurniawan kebetulan kalau di daerah-daerah tertentu seperti Sumatera Utara, pas mungkin saya dekat-dekat di di Dempuan sana, pas di sana ya boleh juga kita ngadakan sharing-sharing begitu, tidak harus formal Pak, santai-santai saja gitu. Jadi kalau ke Jambi boleh banget Pak Bante? Ya boleh, ke Jambi boleh juga.
Iya, iya. Nanti Kalimantan Barat mungkin kalau pas ke sana boleh juga gitu. Tapi kan Kalimantan Barat jauh-jauh ya. Bante Jakarta di mana Bante? Saya banyak di Jakarta Barat, di daerah Kembangan ya. Tapi kan bisa saja di daerah mana mau ketemu gitu aja silahkan sih. Oh, Kembangan boleh Bante, dekat dengan saya. Oh iya, gitu. Jadi yang cukup banyak di Jakarta, Tangerang, sekitarnya kalau mungkin pas ada rencana seperti itu boleh gitu, boleh. Bante kalau Kembangan di itu Bante ya, di apa? Tempat yang Sagin Bante ya, bukan? Ya, di Ya, situ. di Prasada di negara kita ya, Bante, di Prasada. Ya, Oh, boleh aja kalau di minggu depan saya juga ada ke Jakarta, jadi kalau mau ya silahkan aja sih. oke. Nanti saya ke sana Bante kalau gitu. Jadi silahkan yang di Jakarta sekitarnya. Sukabumi jauh nanti macet sana. Tapi kalau mau jalan-jalan ke Jakarta ya boleh lah. Sudah ada tol, Bante. Oh, udah total ya, aman ya. Jadi kalau Bante, kalau kapan ada yang tanggal berapa mau Bante? yang di Jakarta, ya Ke Jakarta tanggal berapa? tanggal 24 ya, tanggal 23 sore udah di Jakarta. Oh, oke Bante. Kalau misalnya 24. jam 4 gitu, jam 4 boleh. 23 itu kalau ada yang mau. Hari Senin Bante baru 24 ya? 23 minggu ya, minggu. Iya, 24 Senin. Yang 23, Ya dekat Bante, 23 saya saya udah di dekat Jakarta. kantor. Mm-mm. Kalau Senin kan banyak kerja ya, nggak mungkin bisa ya. Gitu. Silakan nanti yang di Jakarta juga boleh begitu. Nanti yang ada kumpul-kumpul banyak juga boleh ketemu sekitar Boyolali, Ampel tuh banyak ketemu sesekali gitu ya. Biar apa namanya ada hal yang sulit cepat gitu. Itu Pak Kurniawan ya. Jadi Ya, nanti kalau misalnya saya ada kesulitan, saya mau belajar langsung ketemu Bante, belajar begitu. Boleh ya Bante ya? boleh. Sebenarnya saya rasa aduh susah nih, saya nggak bisa. Dan bingung juga kalau ketemu online begini kan, saya susah menyampaikannya begitu. Kalau ketemu langsung kan mungkin dengan langsung praktek itu lebih mudah buat saya. Iya. Oke. Jadi yang jauh-jauh, yang misalnya di Sumatera Utara ini jauh-jauh ya, Medan ada yang di Sidempuan tuh jauh banget gitu. Kasihan nanti Pak Febrius, Evelyn itu perjalanan 6 jam ya. Lebih Bante, 8-9 jam. 9 jam ya, iya. Saya jalannya sekarang beda ya. Oke. Baik, itu sih teman-teman sih. Jadi yang kalau toh tidak ada kesulitan apa, karena sifatnya mata kuliah ini adalah juga lebih ke arah bukan lebih ke lecture gitu, tapi lebih ke arah bagaimana kita melakukan, kemudian lebih kepada pendampingan teman-teman kesulitannya apa. Sehingga nanti kita akan dampingi gitu. Dan di semester ini mata kuliahnya tidak banyak, jadi hanya ada 4 mata kuliah ya. Ini ya. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti di hari Kamis kita akan ketemu di sini. Ini juga akan membantu teman-teman juga nanti. Bagaimana pengembangan bahan ajar ini juga akan kita diskusikan lebih banyak, dan nanti kita akan lebih banyak memanfaatkan teknologi yang lebih maju ya, yang lebih maju seperti itu. Jadi nanti pengembangan bahan ajar itu semua akan menggunakan berbasis artificial intelligence semua supaya lebih gampang dan para mahasiswa lebih familiar seperti itu. Baik yang muda, yang tua tidak perlu khawatir, pasti rata-rata canggih-canggih perangkatnya gitu. Canggih-canggih, tinggal dimanfaatin aja. Itu Pak Kurniawan, Ya. tetap semangat ya. Iya, nanti saya mau. Ya terima kasih Bante kalau misalnya. Ya. Bante, mau tanya nih Bante. Ya. Itu proposal ini, kalau pembuatan proposal ini, apakah ada batasan halaman, jumlah halaman Bante? Tidak dibatasi Pak, tidak dibatasi. Jadi silakan saja ya. Kalau misalnya contoh sederhana simpel ya, membuat latar belakang katakanlah 3 halaman. Ketika membuat teorinya sekitar
10 sampai 20 halaman tuh akan klop ya. Tapi kalau latar belakang 3 halaman, teorinya 2 halaman itu kan ya nggak seimbang ya. Nah, kalau di metodologi nggak perlu Hilang suaranya Bante. Ya, hilang suaranya. bagaimana sekarang? Dengar nggak ya? Sudah Bante, sudah. Jadi jangan terikat pada halaman ya. Saya rasa sekarang ini ketika kita nulis nggak kesulitan lah, nggak kesulitan untuk apa namanya menambah teori apa itu nggak akan kesulitan karena sumbernya gampang ya, sumbernya gampang. Itu Pak Ferdius ya. Jadi nggak usah terpancang dengan halaman. Saya kok dapat sedikit. Jadi kalau katakanlah meneliti 3 variabel itu kalau dikaji mulai kajian pustaka, kemudian di dalamnya nanti ada kajian-kajian konsep dasar dan grand teorinya, ada kajian variabel baik dari umum maupun dari suta-suta, itu sudah akan sangat kaya Pak, akan sangat kaya. Dan bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara menulisnya, lah nanti sambil jalan ini yang kita akan diskusikan bareng-bareng di situ. Oh ini kok saya kesulitan untuk kembangkan ya, kesulitan untuk menemukan sumber-sumber referensi yang apa namanya yang baru gitu. Nah tergantung kalau memang belum ada penelitian-penelitian yang baru terkait dengan variabel ya jangan memaksakan diri untuk cari yang baru-baru. Tapi ya kalau buku apa ya 10 tahun terakhir lah gitulah ya. Kalau jurnal mungkin ya 5-10 tahun masih oke lah kalau jurnal-jurnal tertentu. Tapi kalau ada yang baru ya kenapa cari yang lama-lama gitu ya. Itu Pak Febrius ya. Baik Bante, terima kasih Bante. Ya. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Kemudian bagi teman-teman yang juga menggunakan apa namanya teknologi artificial intelligence itu juga jangan serta-merta kemudian mencari di sumber itu kemudian di copy paste seperti itu. Tetap harus dilakukan apa namanya kajian-kajian analisis. Kemudian utamanya adalah jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal. Dan nanti bagaimana menemukan konsep teori di jurnal yang bagus sesuai dengan redaksi yang didapatkan dari misalnya pakai ChatGPT, pakai Given, pakai DeepSeek, atau pakai Meta AI, atau apa silahkan saja sih itu soal apa namanya untuk menemukan. Sekarang banyak apa namanya teknologi-teknologi baru yang tentu apa namanya membuat kita lebih cepat seperti itu. Yang mungkin akan saya tanyakan kepada para mahasiswa, apakah kemarin waktu nulis proposal di metodologi, teman-teman ada yang setelah selesai dikumpulin kok saya ragu, ingin balik kanan kiri gitu misalnya, ingin balik kanan kiri gitu. Ada nggak yang sampai seperti itu ya? Malah semakin bingung saya apa atau sudah kemarin sudah mantep sudah selesai begitu mau mata kuliah ini saya sudah siap ini sudah jadi sudah saya edit kembali waktu liburan siapa tahu siap gitu ya. Bante, izin melapor Bante. Sebenarnya Ya. saya ingin bertanya, tapi dikarenakan saya belum maju-maju, Bante, saya tidak tahu apa yang harus saya tanyakan, Bante. Oh, baru maju-maju ya Bu ya. Belum maju-maju, Bante, karena masih masih tugasnya itu masih tugas yang dari pekerjaan gitu, Bante. Jadi beberapa kali kalau menurut saya
topik yang saya ingin sampaikan, variabel saya sepertinya ingin ganti Bante. Karena kemarin saya merasakan ketika mencari jurnal itu agak sulit ya. Tapi saya sendiri juga belum maju Bante. Jadi kembali lagi saya bingung apa yang harus ditanyakan oleh saya Bante. Jadi mohon maaf Bante. Ya nggak apa-apa kalau sudah tahu kebingungannya kan lebih bagus gitu loh. Kalau kebingungan sendiri nggak tahu kan berbahaya ya. Iya Bante. Oke, jadi nggak apa-apa Bu. Jadi memang harus fokus, kemudian memang mencari sesuatu yang mudah mendapatkan informasi atau jurnal-jurnal lah. Cara ngeceknya gampang ya, cara ngeceknya gampang. Jadi variabel-variabel temukan dulu konsepnya, setelah konsepnya ketemu, dicek di mesin-mesin pencari yang menemukan jurnal-jurnal yang terkait seperti itu. Dan sekarang sih kalau menurut saya tidak sulit karena gampang ya, dengan kalau dulu harus baca satu-satu manual dibaca satu-satu. Sekarang nggak perlu, langsung dicek langsung ketemu dengan baik seperti itu. Itu Bu Ing ya, jadi tetap semangat. Baik Bante. Bante izin tanya apakah itu ada deadline-nya Bante? Biasanya Oh iya dong, kalau dikejar deadline iya. baru kayaknya kejar-kejaran Bante. Tapi Ya, kalau ini yang kemarin kan jatahnya seminggu aja toh Bu, belum sama sekali Bante. seminggu aja karena kalau Boleh kalau minta nanti lebih waktu. dari seminggu susah. Oke. Jadi memang khusus rombongan B itu agak karena masih agak telat sehingga kuliahnya pun sampai mau kuliah baru pun masih belum selesai. Tapi nggak apa-apa, nanti sambil jalan biar tetap bisa maju seperti itu. Ya Bante, maaf ya Bante. Makasih Bante. Maklum Bante, banyak kerjaan, deadline-nya susah dipenuhi. Harus banyak yang terlalu banyak ya cari makan apa segala Bante. Harap Kalau maklum. karena makannya nggak cari tuh Pak, sudah ada di piring ya. Sebelum itu yang payah Bante. Jadi ya kita memahami yang penting ada konsisten waktu-waktu yang luang itu dimanfaatin yang baik seperti itu karena semua ini juga sambil bekerja sehingga memang ada ekstra lah. Jadi mungkin biasanya tidurnya lebih cepat, mungkin tidurnya agak lambat dikit. Biasanya bangunnya lebih lambat, sekarang cepat dikit, itu aja lah ngaturnya. Oke, baik. Jadi kembali kepada karena kita akan diskusi tentang proposal, maka poin-poin yang mendasar yang nanti akan kita jadikan kajian-kajian itu nanti akan kita bagi. Dan sebelumnya mungkin saya akan ngecek para mahasiswa dulu ya, karena ada beberapa rombongan belajar yang ada beberapa yang kemarin yang tidak ikut ya. Mungkin saya cek nanti saya keluarin dari si Pada dulu ya. Nah ini masih ada ya? Sudah nggak ada ya? Tidak, Bante. Tidak, saya keluarin dulu. Yudi nggak ya? Tidak. Enggak. Mertep oke. Mertidep ya, oke ya. Vita. Sinta Amalia? Nggak ada ya? Tidak, Bante. Sinta Amalia. Alfred, oke. Ari-Ari. Maya, Gesti nggak ada nggak ya? Nggak ada ya? Riri, Anten, Rosmiati, Sugiharti, Monisa, Parniato masih ya? Sudah tidak ada, Bante. Parniato nggak ada ya? Enten sudah keluar, Bante. Anten, mana tadi? Di atas sendiri, Bante. Itu sendiri ya. Jadi Bu Juni, Edi Jansen ada ya?
Vincent, Evelyn, Anton, ini juga ada Iren nggak ada ya. Tuan, Jocelyn, Kurniawan, Lalita, Lauren, Betty, oke. Mary, Munisa, Pramudija, Putriana, Riri, Sartika masih ada ya? Nggak ada ya? Masih, Bante. Sartika masih ya? Sartika masih. Oh. Masih ada. Maya Angesti juga masih, Bante. Siapa? Maya. Maya masih ya? Iya. Syoven, Sugiyarti, Bu Susi, Bapak Wisnu juga nggak ada ya? Bante. Kalau Pak Wiswada juga tidak ada. Oke lah, sudah 38 ya, namanya semuanya ya. Oke. Jadi di dalam penulisan usulan penelitian ini nanti kita akan diskusikan dari awal dulu bagaimana kita nanti dari teman-teman yang sudah punya, kemudian kok apa namanya secara redaksional, secara alur logikanya itu belum connect, belum nyambung begitu. Nanti kita akan belajar bersama bagaimana bisa nyambung, dan bagaimana apa yang akan kita tulis itu benar-benar memang menarik seperti itu. Itu yang utamanya. Jadi maka ketika nanti ada tulisan-tulisan yang kemudian boros, artinya boros itu begini. Jadi hindari dalam satu paragraf itu ada istilah yang diulang-ulang. Istilah yang diulang-ulang itu misalnya kata kerja, misalnya cerita tentang mindfulness, kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat tuh nyantumkan semua. Nah, bagaimana menulis itu tidak banyak begitu. Nah itu mesti kita edit ya, ditulis lagi biar kalimatnya itu runtut seperti itu. Dan ingat ya bahwa mesin itu seringkali ketika menulis itu cara kerjanya itu adalah memberikan penekanan tertentu. Nah, ketika karya tulis ilmiah itu cenderung lebih datar ya, tidak terlalu persuasif, walaupun di latar belakang itu ada hal-hal yang memang persuasif. Misalnya akan melakukan gap ya, baik itu gap teori, gap lapangannya, kesenjangannya, itu butuh persuasi. Kemudian ada kebaruan itu butuh persuasi karena membandingkan. Nah itu di paragraf-paragraf tertentu di latar belakang itu butuh begitu. Misalnya contoh kita akan menemukan ada novelty, kemudian ada state of the art-nya, ada gap analisisnya. Apakah kemudian perlu dibuat satu persatu sehingga menjadi panjang di latar belakang? Tidak harus demikian.
bisa saja 3 persoalan itu dijadikan satu paragraf atau 2-3 paragraf sudah cukup, sehingga menggambarkan bahwa ini loh ada gap secara teori dan secara prakteknya, dan juga ada temuan-temuan yang baru, sehingga ketika nanti menulis di jurnal akhir dari pembahasan sebelum masuk ke metodologi itu sudah ada yang namanya temuan kebaruan, ada step on the art-nya, ada apa namanya gap penelitiannya, gap analisisnya. Nah, itu penting ya, 3 poin ini di latar belakang harus muncul. Nah, bagaimana memunculkannya? Adalah ya banyak cara. Yang tidak terlalu pinter membaca, yang gunakan perangkat-perangkat yang bisa membantu. Yang tidak terlalu pinter baca, artinya gini, kemampuan seseorang untuk menggabungkan berbagai informasi menjadi satu informasi, itu tidak semua orang dengan cepat dan gampang. Ya, yang paling gampang sekarang ya diminta menggunakan mesin, kemudian mesin tersebut membantu kita untuk melakukan analisis. Nah, ini akan lebih cepat, dan kemudian dari analisis itu kita bisa lakukan adaptasi kesesuaian seperti itu. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting di situ. Yang proposalnya sudah merasa fix, siapa ya di antara ini ya? Yang sudah merasa fix gitu. Yang kemarin dibuat, saya udah pede saya gitu. Gimana Fani, udah pede? Insya Buddha Bante. Udah pede ya. Mas Aridani udah pede yang ditulis ya? Siap, sudah Bante, yang saya mengambil tentang perilaku pemimpin, motivasi, dan komitmen itu Bante. Udah mantap ya? Sudah Bante. Kalau yang sudah mantap nanti akan kita diskusi ya. Biar nanti ada cepat progresnya gitu. Gimana Jesselyn, udah mantap? Saya belum begitu Bante. Untuk yang bagian kerangka berpikirnya kayaknya belum terfokuskan banget. Jadi harus saya pikirkan lagi. Oke. Bagaimana Mbak Mary? Kalau pede sih udah mulai pede, tapi nggak tahu benar atau enggak. Jadi minta diskusi lagi sih Bante. Kayak kemarin di jurnal yang saya majukan, ternyata teknik penulisannya weak, jelek, jadi kurang bagus. Kalau yang lain udah good, enough, tapi yang bagian style writing ya, kalau nggak salah Bante. Saya juga nggak ngerti. Tapi saya jadi mempelajari apa sih sebenarnya yang style writing yang diminta itu. Kelihatannya karena saya tergantung sama AI juga mungkin Bante. Ya. Jadi maka ketika AI menghasilkan dari hasil AI sendiri, AI itu harus diolah lagi dengan AI yang bisa membantu ilmiah ya, sehingga cara pemaparannya apa itu butuh dikaji seperti itu. Tapi nggak apa-apa sih, wong namanya nulis ya, baru kita belajar nulis tes itu mesti ada kurang, ya biasa saja lah, nggak usah terlalu merasa nggak nyaman gitu ya. Bagaimana Mas Satya? Masih learning by doing, Bante, masih evaluasi. Evaluasi ya. Oke. Jadi ketika kita yang paling penting menulis, yang paling sulit nulis semua tulisan apapun itu hanya di latar belakang. Yang paling sulit hanya di latar belakang saja, karena latar belakang itu kan menjawab sebenarnya kenapa kok saya milih judul itu gitu loh. Sehingga kalau orang baca, oh maksudnya seperti itu ya. Nah ini yang untuk mengalurkan logikanya, berangkatnya itu mesti seirama gitu loh. Sehingga orang jalan itu ada apa, mau kemana, setelah kemana itu apa yang akan saya lakukan setelah saya menuju jalan itu. Nah ini yang kadang-kadang di latar belakang itu bingung. Akhirnya apa?
Kadang-kadang kalimat yang ditulis itu bulat gitu. Tapi kalau cerita, maksud saya begini, itu bagus. Tapi ketika ditulis, kadang-kadang nggak sesuai dengan yang dimaksudkan. Nggak sesuai dengan maksudkan lah. Maka sekarang ini cukup bagus ya, karena banyak perangkat atau seperti AI itu membantu ide yang kita mau, kemudian bisa dituliskan gitu loh. Ide yang kita mau bisa kita tuliskan, seperti itu. Bagaimana Mas Ari? Punya saya masih saya refleksikan kembali Bante terkait penambahan sumber-sumber referensi dan sebagainya. Tapi udah pede ya? Ya, sudah Bante. Oke. Gimana Mas Dedi? Kalau yang punya saya belum selesaikan Bante. Yang punya saya belum selesaikan Bante. Belum ya? Iya, yang SLR itu Bante belum saya selesaikan Bante. Ya harus selesai, karena kan itu penting. Kalau nggak selesai nggak dapat nilai kan. Gimana Mbak Sugiyarti? Ya Bante, untuk yang kemarin ini Bante, ada kebingungan lagi karena kemarin kan variabel Y-nya itu kan tentang kedisiplinan. Untuk sekarang setelah adanya observasi sampai sekarang itu kedisiplinan anak itu sudah mulai terbentuk. Justru kadang anak itu ada yang ini Bante tidak jujur. Justru moralnya yang ini Bante. Jadi misalkan tetap dilanjutkan, bisa apa enggak ya Bante ya? Jadi gini Bu, meneliti itu bukan apa yang terjadi di hari-hari yang kita amati. Karena apa yang kita amati kadang-kadang bisa keliru. Bisa keliru. Jadi kita ketika mau meneliti sesuatu itu yang penting dasar kerangka berpikir saya, berangkatnya udah jelas. Secara teori udah jelas, ya nanti apapun hasilnya itu nggak ada masalah Bu. Jadi jangan mikir, oh ini sudah mulai bagus apa, dari mana? Kita nggak ada yang ngukur kan, nggak ada yang ngukur gitu. Ini kok nampaknya kelihatan langsing ya, ditimbang tidak. Nah kalau nggak ditimbang kan kelihatan saja kan, mungkin pakai kacamatanya berbeda, jadi nampaknya beda gitu. Jadi kita nggak bisa kemudian kira-kira atau yang kita amati saja itu menjadi tolok ukur bahwa itu fix buat kita. Kecuali sudah ada yang melakukan penelitian-penelitian yang ditulis di situ. Jadi jangan mudah berpengaruh dengan dengan apa yang terjadi di lingkungan yang sedang kita amati. Karena pengamatan setiap orang dari hari ke hari berbeda-beda. Tapi kan secara substansi teori itu butuh dibuktikan secara empirik. Empirik itu adalah butuh pengambilan data yang jelas seperti itu. Jadi jangan nanti setelah selesai lagi kok sudah bagus lagi, nanti lama-lama nggak nulis-nulis Bu. Ya Bante, baik Bante. Ya tetap akan saya lanjutkan seperti yang kemarin Bante. Ya gitu. Jadi kalau mau neliti ya gitu. Jadi fokus, kemudian diteliti secara metodologi dengan fokus seperti itu sehingga lebih jelas. Jadi jangan nanti kok nampaknya beda ya. Nah, apa yang nampak? Karena belum tentu yang nampak secara indera itu sebenarnya seperti itu. Signifikan karena tidak dihitung secara statistik kalau kuantitatif itu. Kalau secara statistik hitung udah jelas ya nggak ada masalah seperti itu. Baik Bante, terima kasih untuk masukannya. Gimana Mbak Riri? Saya masih belum mantap juga Bante, masih banyak yang perlu saya perbarui dari proposal kemarin. Dari segi kerangka berpikir, teori, semuanya sih. Jadi kayaknya nggak ada masalah. Iya. Dari kemarin saya sempat ada konsultasi dengan salah satu senior. Beliau sih sudah mau membantu, cuman saya masih takut karena saya masih nggak tahu apa yang mesti saya tulis juga Bante. Jadi ya nggak berani untuk coba konsultasi lebih lanjut sih ke beliau. Seperti itu Bante. Ya kalau konsultasi mah nggak perlu ke senior atau apa. Senior cara pandangnya belum tentu sama dengan ini ya.
Karena yang nulis beberapa tahun yang misalnya konsultasi sama saya nulis tahun 2013, beda loh tulisan saya. Udah beda. Jadi lebih kepada diukur dengan apa yang ditemukan sekarang, dan yang paling gampang ya konsultasinya itu dengan jurnal-jurnal gitu. Artinya sudah dikait-kaitkan dengan sumber-sumber referensi jurnal yang mendukung seperti itu. Jadi, Terima kasih atas sarannya. gimana Mbak Lalita? Ya Bante, untuk lanjutannya kemarin itu dapat saran untuk menambahkan variabel Buddhism. Cuma saya masih bingung Bante untuk diganti seperti apanya. Jadi belum lanjutkan lagi Bante. Jadi kalau teman-teman tuh mencari sumber-sumber referensi Buddhism, ya carinya juga kalau Anda baca nggak akan ketemu ya. Nggak akan ketemu. Baca 84.000 konsep Anda baca, ya nggak ketemu-ketemu. Nah, supaya ketemu dengan cepat ya harus menggunakan perangkat-perangkat yang bantu untuk mencarikan dengan cepat. Itu penting. Dengan cepat setelah ketemu sumber-sumber dasarnya, grand teori dari sumber suta-suta mana, nah disitulah sudah kita mau lebih gampang mendekatnya dibanding kita hanya abu-abu seperti itu. Jadi, memang karena kita itu bidang kajian kita agama Buddha juga harus banyak kajiannya. Harus banyak kajiannya. Jadi kalau di suta mau cari 10, 15, 20 suta, saya rasa nggak susah ya, karena kan suta itu puluhan ribu gitu loh. Suta itu puluhan ribu. Jadi saya rasa nggak susah gitu. Tapi yang susah apa? Karena kita belum pernah misalnya melihat atau membaca atau berliterasi lebih mendalam tentang sumber. Anda berliterasi mendalam tentang sumber pun, misalnya baca satu suta, Anda bisa selesai, belum tentu menemukan ide pokoknya. Belum tentu menemukan dan membantu apa yang Anda cari sesuai dengan penelitian Anda. Nah, untuk itu ya, kalau ada cara yang lebih cepat, kenapa tidak? Yang menjadi pertanyaan kita. Kalau ada yang lebih cepat ya kita gunakan cara yang lebih cepat atau shortcut seperti itu. Itu Mbak ya. Terima kasih Bante. Jadi bagi yang memang merasa agak kesulitan ketika ada apa, yang utamanya yang gerombol-gerombol dan dekat-dekat kampus, boleh juga berada di lingkup kampus ya. Yang kalau yang dekat kampus ini cukup banyak. Silahkan juga untuk komunikasi di kampus bareng-bareng gitu supaya clear gitu. Kadang-kadang ada juga yang kurang, seperti yang tadi jauh pun kepengen juga begitu, biar biar clear juga gitu. Tapi saya rasa ketika nanti hasil karya itu kita diskusikan, nanti akan lebih mudah seperti itu. Jadi dari panduan itu nanti kita akan kaji lagi, kemudian bagaimana sih kita memaparkan sesuai permintaan panduan. Yang penting kalau nulis itu sesuai dengan panduan, tulisan Anda salah pun sudah benar gitu. Nah, kajian Anda masih ada yang kurang pun sudah benar kalau sesuai dengan panduannya. Karena nanti ujian itu yang akan diuji panduan itu. Panduannya itu yang beda, patokannya. Nah, kemarin kita juga belajar tentang filsafat, sehingga yang dinamakan variabel itu harus memiliki definisi operasional atau definisi konsep yang memang jelas. Maka kemarin kami sampaikan juga bagaimana Anda menulis variabel itu ada konsep dasarnya, ada grand teorinya. Grand teori itu pasti tidak mungkin di jurnal. Pasti harus cari di buku atau sumber-sumber referensi. Nah, itu yang tentu menjadi menjadi patokan Anda. Dan pastikan bahwa menulis bukan pekerjaan yang sulit begitu, pikiran kita. Kalau Anda sudah blok mental dulu, waduh susah, nanti nggak bisa nulis.
nggak bisa nulis. Itu. Sebelum kita lanjutkan, ada Ada pertanyaan. Bante. Bagaimana menyangkut dosen pembimbing kami, Bante? Dosen pembimbing itu belum dibagikan ya untuk ini. Tetapi dosen wali itu adalah pembimbing pertama nanti. Dosen wali itu pembimbing pertama. Oh, maksudnya bukan pembimbing akademik atau apa, Bante? Iya, jadi dosen pendamping akademik itu nanti jadi pembimbing. Maka bisa juga komunikasi dengan dosen walinya masing-masing. Dosen pendamping akademik itu nanti salah satu jadi pembimbing ya. Oh, gitu, Bante. Ya, jadi nanti kira-kira di pertengahan ketika judulnya sudah mantap, nanti para mahasiswa akan diberi kesempatan untuk mengajukan satu atau dua nama sebagai tambahan pembimbingnya. Nanti tetapi apa yang dipilih belum tentu nanti semuanya diturutin karena kan akan ada pemerataan gitu. Oh, saya mau A, mau B, mau C ya. Nanti akan kita lihat sesuai dengan tema dan keahlian para dosen masing-masing seperti itu. Oh, artinya kami sekarang belum ada dosen pembimbing akademik pun, mohon maaf, Bante, saya aja nggak tahu siapa pembimbing akademik saya. Oh, ya coba nanti tak suruh ngirim ya dari admin ya. Sudah ada Pak, sudah ada harusnya. Oh iyalah, Bante, baik, Bante. Nanti kalau nggak kami yang nanya sendiri nggak apa-apa, Bante. Ya. Oke. Nanti boleh tanya ke admin nanti biar dikirimkan. Karena itu berkelompok nanti setiap pendamping akademik itu. Soalnya kalau biasa kuliah kan ada pembimbing akademik, sudah jalan satu semester nggak tahu siapa pembimbing akademiknya. Ya. Yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Izin Bante, saya mau bertanya, mau berkonsultasi tentang judul saya Bante. Silakan di ya boleh juga. Oh iya Bante. Jadi kemarin judul saya ini Bante. Apakah sudah terlihat layarnya? Udah. Iya. Pengaruh mindfulness dan motivasi belajar terhadap peningkatan kemampuan kognitif siswa gitu Bante. Tapi saya belum percaya diri Bante untuk ininya kemampuan kognitif untuk pengukurannya. Sekarang yang Anda maksud kemampuan kognitif itu apa? Tadinya mau nilai siswanya Bante. Jadi kalau nilai siswa kan tidak hanya dipengaruhi mindfulness dan motivasi saja ya. Maka kalau misalnya apa yang Anda akan kemudian kembangkan di sini dan harus punya definisi operasional kemampuan kognitif loh. Kalau enggak nanti enggak jelas variabel ini. Kalau variabel pertama, variabel kedua mungkin jelas. Tapi yang ketiga ini loh, teori siapa yang digunakan, nah, itu penting. Oh, kira-kira Bante kalau mencari judul yang tepat lebih baik cari teori dulu atau gimana Bante? Kan maksudnya kan dipastikan dulu bahwa karena jangan kemudian hanya mengganti redaksional kalimat dan akhirnya nanti mengalami kesulitan. Harus cari memang kemampuan kognitif itu apa menurut pendapat siapa gitu. Atau yang dimaksudkan adalah kognitif menurut Benjamin Bloom misalnya. Nah itu kan susah diukur ya karena motivasi kok larinya ke kemampuan kognitif yang kamu maksudkan kepengennya adalah nilai ya. Iya benar. Padahal Tadinya begitu. Cuma saya kesulitan kalau nilai juga nilai pelajaran apa gitu. Nah iya. Ya, coba kalau begitu Anda carikan yang kemampuan kognitif itu sebagai pengganti variabel yang Maaf teman-teman, ini Bantenya freeze ya? Bante freeze ya?
Iya ya, kelihatannya jaringannya kurang bagus. Halo, gimana? Bante tadi nggak terdengar. Sepertinya jaringan di Bante kurang bagus ya? Bantenya Bante Freeze. Nah, sekarang gimana? Masih belum muncul Bante videonya. Oh, belum muncul ya. Suara saja yang terdengar, Bante. Videonya freeze. Iya Bante, sudah aman. Gimana tadi terakhir ya? Eh, yang ditemukan tadi teorinya menurut saya ya, kalau Anda perhatikan kemampuan kognitif itu kan bisa operasional nggak jelas ya, kemampuan itu apa, kognitif itu apa gitu loh. Sehingga menurut saya Anda cari variabel Y yang memang dekat dengan itu dan dengan persoalan yang Anda lihat di lapangan kayak apa. Ini rencananya di mana? Di SMA, SMP, SD Di ya? SMA Bante. Tapi sebenarnya untuk variabel Y-nya memang kalau misalkan saya harus ganti juga ini sih Bante memang ragu gitu sama judul semuanya. Itu. Ya, kalau enggak ya dicarikan ide-ide toh di dalam menggunakan mesin data yang Anda muat. Ini enaknya mau diapain ya? Saya punya ide-ide ini gitu. Jadi bisa juga apa namanya mendapatkan ide-ide dari tanya ya, tanya dengan mesin, dengan apa? Contoh misalnya eh, contoh yang saya tunjukkan ini misalnya. Kita mau cari ide-ide pokok yang ada di dalam kita yang mau misalnya seperti ini ya. Contoh kelihatan kayak ini ya. Kelihatan Bante. Kelihatan, Bante. Kelihatan Bante. Ini saya mau contoh mau apa namanya dari deep learning itu mau cari ide-ide seperti gini. Ide-ide misalnya topik-topik apa yang dekat dengan ini misalnya. Ini akan dicarikan dengan baik ya. Dan itu nanti siapa tahu menginspirasi seperti itu ya. Ini contoh misalnya deep learning dalam bimbingan dan konseling misalnya. Ini topik-topik apa ya yang dekat-dekat dengan ini yang menarik ya seperti itu. Jadi Anda bisa juga berkutat seperti itu sehingga apa namanya membantu Anda gitu. Membantu Anda ide-ide itu. Jadi mesin itu membantu menemukan ide-ide ya, misalnya seperti gini. Ini menemukan ide pembelajaran mesin. Kemudian apa namanya rekomendasi untuk data karir dan yang lain, misalnya seperti ini. Ini juga membantu ide-ide, walaupun menggunakan misalnya menggunakan AI seperti itu ya, gitu. Bisa juga menggunakan begitu. Bisa juga misalnya Anda berada di Brentek ini juga free ya menurut saya. Ini juga bisa digunakan untuk mencari ide-ide yang sudah kita punya. Misalnya contoh kita mau cari ide-ide misalnya tadi. Misalnya ide-ide seperti ini. Jadi ide-ide karya tulis, kemudian ide-ide untuk karya tulis apa yang mau kita buat. Ini bisa juga kita tadi yang Anda buat tadi mendapatkan ide-ide baru tidak seperti itu. Bisa juga membantu banget. Kalau tadi misalnya jumlah ide saya mau 8 misalnya. Jadi karya tulis yang tadi saya mau sama ya dari yang deep learning tadi misalnya. Ini pun membantu ya. Kita cari tadi yang deep learning ini kita gunakan lagi. Misalnya temanya ini, kemudian di sini kita mau buat tesis soalnya. Kita mau minta untuk jadi ide-idenya
ada apa sih dari ide-ide itu. Saya minta 8 ide ya terkait dengan ini. Jadi ini membantu ide ini kemudian didalami lagi, ditemukan ke jurnal-jurnal yang terkait seperti itu, sehingga membantu kita untuk mendapatkan ide-ide karya tulis yang akan kita tulis seperti itu. Jadi kita jangan terlalu pede dan kemudian tidak alergi dengan teknologi, jangan ya, karena ini jauh menurut saya banyak hal yang bisa kita pelajari dari utamanya metadata ya, dari metadata. Dan ini sangat tergantung dengan dengan kecepatan internet kita. Ini internetnya kurang bagus ya ini. Dia agak lama. Biasanya langsung keluar 8 ide di sini ya, sesuai dengan tema yang kita pilih ini. Itu silakan untuk melakukan explore di sini. Ini enggak keluar ya. Maaf Bante, izin bertanya. Ya. Kan memang waktu itu saya juga udah sempat cari-cari judul-judul yang kiranya oke gitu. Tapi untuk menentukan kayaknya ini yang bisa digunakan atau ini yang bagus gitu, apakah ada indikator atau tipsnya gitu Bante? Tipnya adalah ini bisa digunakan ketika didukung